Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Keiso. Kita belajar kembali pada hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2025. Oke, sebelum belajar, kita mulai dulu dengan pembukaan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Semoga dengan bacaan doa tadi senantiasa memperlancar pembelajaran hari ini. Oke, so untuk mata pelajaran yang pertama kita mulai dengan geografi, yang mana kita ingat kembali pembelajaran yang sebelumnya sudah kita bahas tentang struktur fisik bagian-bagian bumi, atau yang kita tahu dengan tiga lapisan utama, yaitu kerak, mantel, dan inti. Selain itu juga kita akan membahas tentang apa itu litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan juga biosfer yang merupakan bagian-bagian dari ekosistem bumi. Oke, bisa disimak, kita juga bisa buka buku pelajarannya. Di sini kita ulas kembali tentang pengertian dari litosfer. Nah, apa sih litosfer itu? Secara bahasa, ya, litosfer itu diambil dari bahasa Yunani yang mana terbagi antara dua suku kata, yaitu litos dan sfera, yang artinya batuan dan juga lapisan. Maka secara umumnya, litosfer ini berarti lapisan yang terdiri dari batuan yang mencakup kerak bumi hingga mantel bagian atas. Ya, digambarkan dalam kata karakteristik litosfer itu atau lapisan bumi pada bagian ataupun gambar di bawah ini, yang mana struktur lapisan bumi itu dibagi menjadi tiga lapisan yang utama. Apa saja ya? Jadi ada kerak bumi, kemudian ada mantel, dan juga ada inti. Oke, bisa diperhatikan. Ada di bagian luar itu ada kerak bumi, kemudian turun lagi, ada selimut atas, ada selimut bawah, inti luar, inti dalam. Nah, ini disimulasikan, digambarkan secara sederhana seperti ini. Kemudian, apa itu kerak bumi atau yang sering dikenal dengan keras, yaitu lapisan bumi yang paling luar, paling dingin dan keras dari bagian-bagian bumi lainnya. Yang mana lapisan ini memiliki ketebalan berkisaran 5-70 km. Ya, dan kerak bumi termasuk bagian paling tipis, bahkan hanya 1% dari keseluruhan volume bumi, yang mana terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Oke, Kezo masih ingat ya, kita juga pernah membahas tentang lapisan-lapisan bumi, itu yang terbagi menjadi berdasarkan ekosistemnya. Yang apa saja itu, Miss? Ada atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan juga biosfer. Nah, dari keempat lapisan bumi yang berdasarkan ekosistem ini, kita bahas satu persatu dari litosfer terlebih dahulu. Yang mana lapisan ini juga termasuk pada udara yang menyelubungi bumi karena dia di bagian paling luar. Oke, tadi ada kerak ya, kerak bumi yaitu keras. Kemudian ada kerak yang kedua yaitu samudra, dan juga ada kerak benua. Oke. Kerak benua. Ya, lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 35-70 km. Kerak benua yang terdiri dari batuan kristalin dan sedimen granitik yang kaya akan silika dan aluminium. Yaitu lapisan sial, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas unsur silikon dan aluminium, yang termasuk senyawanya dalam bentuk C02 dan A203. Lapisan ini antara lain terdapat batuan sedimen, granit, andesit, dan jenis-jenis batuan metamorf. Lapisan sial memiliki kepadatan lebih rendah dan lebih kaku. Nah, ini lapisan yang aksial yang ini.
Nah, lanjut di kerak samudra. Kerak samudra hanya 5-7 kilometer. Meskipun lebih tipis, tapi dia densitasnya itu lebih tinggi karena terdiri dari batuan yang berkomposisi basaltik yang kaya akan silika dan magnesium, ya. Kalau bedanya yang kerak benua itu dari silika dan aluminium, kalau kerak samudra itu silika dan magnesium. Nah, Keizo masih ingat tidak apa itu eh, sial dan sima? Ini sebelumnya pernah kita bahas. Ya, ini juga bagian dari salah satu tugas Keizo mengingat kembali apa itu lapisan sial dan lapisan sima. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah kami jelaskan, sudah kita bahas. Nah, kira-kira masih ingat atau tidak? Nah, lapisan sima, kalau dari keterangan di sini ya, karena ada perbedaan lainnya juga. Lapisan sima yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas unsur-unsur silikon dan magnesium dalam bentuk senyawa. Nah, dituliskan seperti ini. Berbeda dengan tadi yang silika dan aluminium. Kalau ini silika dan magnesium. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan-lapisan sial karena mengandung mineral ferromagnesium dan batuan basal. Lapisan sima kepadatan lebih tinggi dari sial dan bersifat elastis. Nah, kita bisa tarik beberapa perbedaan ya dari kerak benua dan samudra. Kalau benua, tadi lapisannya dari silika dan aluminium. Kalau samudra, silika dan magnesium. Kemudian kalau kerak benua, dia lebih rendah dan kaku. Kalau samudra lebih tinggi dan bersifat lebih elastis. Itu bisa kita tarik perbedaannya. Nah, mantel bumi atau perantara. Nah, ini bisa disimak juga struktur dari bumi. Mantel ya. Kemudian ada inti luar, inti dalam. Kemudian crustnya yang tadi sebagian luar. Nah, lapisan mantel ini terdiri dari astenosfer dan mesosfer, yang mana memiliki ketebalan 700 km. Lapisan ini merupakan bahan cairan bersuhu tinggi dan berpijar. Sedangkan mesosfernya itu ketebalannya 2.900 km. Lapisan mantel didominasi oleh material silika. Lanjut di inti bumi atau core-nya ya. Bahan padat yang tersusun dari lapisan nikel dan besi dibedakan menjadi dua, yaitu inti luar dan inti dalam. Kalau inti luar sudah pasti ya, dia di bagian luar. Secara umumnya itu digambarkannya berwujud cair karena lapisan ini tidak dapat dilalui oleh gelombang sekunder. Sedangkan kalau inti dalam itu berwujudnya lebih padat dan tersusun dari materi berupa besi atau besi dan nikel. Nah, jadi penjelasan secara detailnya ya. Kalau tiga lapisan utama bumi kan tadi ada kerak, mantel, dan juga inti bumi. Nah, apa sih kerak yang tadi? Nah, kerak itu lapisan yang terluar. Ada dibagi menjadi dua samudra, yaitu ada di eh, kerak benua dan kerak samudra ya ini. Kemudian kalau bagian mantel bumi itu di bawahnya kerak, kemudian ada mantel atas dan juga mantel bawah. Kalau inti itu bagian yang terdalam sudah pasti, dan dibagi juga menjadi dua, ada yang inti cair dan juga inti